Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Firda Ayu Ramadhani dengan NIM 22210010817. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar teori kejelasan majemuk serta karakteristik teori kejelasan majemuk. Teori kejelasan majemuk merupakan teori yang dikemukakan oleh psikolog perkembangan yaitu Gardner. Beliau mengemukakan bahwa kejelasan merupakan kemampuan seorang untuk memecahkan masalah dalam hal nyata dan dalam situasi yang bermacam-macam. Seseorang yang memiliki kecerdasan yang tinggi, maka ia akan mudah dalam memecahkan masalah hidup dengan tidak menggunakan teori saja. Jadi, semakin mahir atau semakin terampil seseorang dalam memecahkan masalah yang kompleks, maka semakin tinggi pula kecerdasannya. Teori kecerdasan majemuk merupakan pembenar tertinggi gagasan bahwa perbedaan individu itu sangat penting, karena teori ini merupakan pendekatan belajar yang ditandai dengan anak tumbuh berkembang tidak hanya satu dimensi saja yang berkembang dalam suatu waktu tertentu. Yang selanjutnya yaitu karakteristik teori kecerdasan majemuk. Karakteristiknya itu ada 8. Yang pertama itu kecerdasan visual linguistik. Kecerdasan ini merupakan kemampuan untuk menggunakan atau mengolah kata-kata dengan secara efektif. Yang kedua yaitu kecerdasan logika matematika. Kecerdasan ini merupakan kemampuan untuk mengenal bentuk, warna dengan secara efektif. Yang ketiga yaitu kecerdasan visual spesial. Kecerdasan ini merupakan kemampuan untuk mengingat, memahami, dan membayangkan dalam bentuk visual atau bentuk gambar. Yang keempat yaitu kecerdasan gerak tubuh. Kecerdasan ini merupakan kemampuan seorang untuk menggunakan seluruh tubuhnya untuk mengekspresikan idenya. Yang kelima yaitu kecerdasan musikal. Kecerdasan ini merupakan kemampuan untuk mengekspresikan dengan menikmati bentuk dan suara atau musik. Yang keenam yaitu kecerdasan antar diri atau intrapersonal. Kecerdasan ini merupakan sebagai kecakapan mengenal diri sendiri dan berperan sesuai dengan pemahaman tersebut. Yang ketujuh yaitu kecerdasan dalam diri interpersonal. Kemampuan ini merupakan kemampuan untuk bisa memahami apa yang dimaksud oleh orang lain sehingga memunculkan hubungan yang harmonis. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari saudari Mbak Firda, di mana saya di sini akan menjelaskan tentang asumsi kejelasan majemuk. Kata asumsi itu menurut GBI ialah dugaan yang diterima sebagai dasar atau landasan berpikir karena dianggap benar. Serta asumsi juga dapat diartikan sebagai suatu landasan berpikir yang dianggap benar walaupun hanya untuk sementara. Karena asumsi bukanlah suatu kepastian yang membuat suatu asumsi bisa dilakukan oleh siapa saja dan tentang apa saja. Nah, di sini asumsi adanya potensi kecerdasan majemuk yaitu berdasarkan pada paradigma bahwa setiap orang, yaitu anak yang telah dilahirkan, memiliki potensi jenius, di mana menurut Thomas Armstrong menegaskan dalam tulisannya yang bertajuk Natural Genius of Children bahwa setiap anak adalah jenius dan setiap anak yang dilahirkan dengan kemampuan tertentu. Setiap anak dilahirkan ke dunia dengan kekaguman, pengetahuan, sportivitas, vitalitas, fleksibilitas, dan banyak lagi yang lainnya. Nah, sehingga secara tidak langsung anak itu menguasai sistem simbol yang rumit seperti otak yang cemerlang, kepribadian yang sensitif, dan akselerasi terhadap setiap stimulasi tanpa pendidikan secara formal. Dan dari kejeniusan tersebut, itu hendaklah dipelihara dan ditumbuh kembangkan secara optimal dalam keadaan dewasa nanti. Nah, setelah itu kecerdasan majemuk itu dikembangkan oleh seorang ilmuwan yang bernama Howard Gardner
yang dimana penelitiannya itu mengatakan bahwa skor standar semata tes IQ melainkan dengan ukuran kemampuan yang diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, itu ada kemampuan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi dalam kehidupan individu. Yang kedua, kemampuan untuk menghasilkan persoalan baru untuk dilestarikan. Maksudnya diselesaikan. Dan yang ketiga, kemampuan untuk menciptakan sesuatu atau memberikan penghargaan dalam diri seseorang. Baik, di sini saya akan menjelaskan implikasi teori kecerdasan menjemuk terhadap pembelajaran di SD atau MI. Karakteristik siswa SD atau MI dalam pembelajaran, perspektif psikologi, usia anak SD atau MI berada pada masa yang tertua. Kaitannya dengan perkembangan kognitif. Dalam konteks pembelajaran, mata pembelajaran di SD atau MI menggunakan konsep-konsep kognitif merupakan keharusan. Selanjutnya, anak-anak usia SD